Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Jangan sampai setiap usai sholat Jumat nilai ilmu kita tentang Islam tidak bertambah, berarti gagal sholat Jumatnya. Jangan sampai kekhusyuan sholat kita tidak bertambah, berarti gagal sholat Jumatnya. Jangan sampai kebersamaan kita terhadap Islam dan keberjamaah kita dengan umat Islam tidak bertambah, maka gagal sholat Jumatnya. Barangkali itu tekanan yang saya maksud dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan kegagalan yang paling puncak adalah kalau sampai nyawa kita dicabut, kematian merenggut, sementara kita masih memberi yang sisa untuk Islam, sisa waktu untuk Islam, sisa tenaga untuk Islam, sisa harta untuk Islam, sisa ilmu untuk Islam, sisa network untuk Islam. Anda termasuk orang yang merugi. Padahal pesan setiap sholat Jumat adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai nyawa merenggut kalian sementara kalian belum total dalam berislam. Tema khutbah Jumat pada hari ini, pada Jumat yang penuh berkah ini adalah jangan berikan yang sisa untuk Islam. Jangan berikan yang sisa untuk Islam. Latar belakangnya coba perhatikan, bapak-bapak, adik-adik sekalian. Sebagian besar waktu kita untuk kepentingan Islam atau untuk kepentingan selain Islam. Lihat, sebagian besar tenaga dan pengabdian yang kita keluarkan untuk kepentingan Islam atau bukan untuk kepentingan Islam. Coba perhatikan. Istri-istri kita, anak-anak kita, pendidikan mereka sebagian besar untuk menuntut ilmu Islam atau bukan? Sidang Jumat rahimakumullah. Saya perlu ingatkan ini sebab Anda mau tahu bagaimana karir Anda ke depan. Anda mau tahu sehebat apa kemuliaan Anda ke depan. Sangat tergantung seberapa besar yang Anda berikan untuk Islam. Contohnya, para nabi dan rasul, para sahabat dan tabi'in, orang-orang yang saleh, mereka tidak mau menghabiskan waktunya untuk dunia. Bahkan pemuda sekelas mantan budak seperti Tariq bin Ziyad, di umurnya yang 20 tahunan, membebaskan masyarakat Eropa dari cengkraman jahiliyah, bukan untuk harta, bukan untuk tahta, bukan untuk kejayaan dunia, tetapi untuk menegakkan Islam di mana mereka berada. Maka rugi besar kalau pekerjaan kita pergi pagi, habis sholat subuh ke kantor. Saya tidak katakan ini salah.
Sore atau malam pulang ketemu anak-anak nonton TV, tidur. Hari Minggu weekend ketemu anak-anak, nunggu akhir bulan gajian, kerja lagi. Begitu dari pagi sampai sore selama sebulan penuh. Nanti akhir tahun liburan jalan-jalan sama anak sambil nunggu gaji setiap bulan. Pertanyaan saya, apakah begitu cara hidupnya para nabi yang harus kita contoh? Apakah begitu cara Nabi mendidik para sahabat untuk menjalani hidup? Apakah begitu para siddiqin, syuhada, as-salihin, orang-orang yang kita contoh, yang kita omongin setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang harus menjadi figur teladan kita? Alladzina an'amallahu alaihim. Dalam hidup ini, contoh orang-orang yang jelas sukses dunia akhirat. Contoh orang-orang yang bahagia lahir dan batin. Ikuti jalan hidup orang-orang yang mulia dari hidup sampai matinya. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Contoh jalan hidup mereka. Kenapa jadi pada kayak begini jalan hidupnya orang Islam ini? Makanya Islam itu nggak bisa bangkit gara-gara orang Islamnya hanya memberikan yang sisa untuk Islamnya. Ya, untuk kepentingan Islam dicari recehan yang paling kecil. Na'udzubillah min dzalik. Untuk kepentingan dakwah Islam dikasih waktunya yang paling sisa. Bagaimana Islam akan bangkit? Selamanya setiap mau pemilu selalu begini. Kira-kira pemimpin Islam siapa yang harus kita angkat? Ujung-ujungnya sekarang ini banyak umat Islam yang benci terhadap Islam. Udahlah, nggak usah Islam-Islaman, yang penting jujur. Na'udzubillah min dzalik. Ini omongan orang yang memang sudah alergi sama Islam tanpa dia sengaja. Yang Islam juga sama kok kayak begitu. Na'udzubillah, dia lekatkan kepada Islam. Dia sendiri yang merendahkan Islam. Saudara-saudara, kalau Anda mau bilang Singapura itu lebih maju, jangan bilang lebih Islami. Salah. Bilang Singapura mungkin lebih bersih dari Indonesia. Iya, tapi kalau Anda mau bilang lebih Islami, dasarnya harus rukun Islam dulu. Adakah syahadat pada mereka? Adakah salat pada mereka? Jangan main-main membuat statement tentang Islammu sehingga kamu rendahkan sendiri Islammu itu. Sidang Jumat rahimakumullah. Ustadz, kalau saya mau contoh tokoh Islam yang benar, siapa sekarang? Selalu pertanyaan begitu. Yang saya mau pilih siapa Ustadz? Kiai mana yang harus saya contoh Ustadz? Fine. Kita sekarang memang harus sadar berada pada kondisi kemunduran, harus sadar. Dalam kondisi kemunduran seperti ini, banyak orang-orang lemah, orang-orang yang malas berpikir, kemudian putus asa dan anti-Islam. Penelitian dari Amerika, dari sebuah forum Islamic Studies menunjukkan tinggal 30% umat Islam Indonesia yang sholat. 70%-nya udah kagak sholat. Jangan tanya berapa yang benar sholatnya. Jangan tanya berapa yang khusyuk sholatnya. Padahal awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Nanti pada puncak penilaian di hari kiamat, kualitas seorang muslim itu diukur dari nilai sholatnya. Dan itu juga berarti ukuran kualitatif seorang muslim di dunia ini dilihat dari sholatnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Saya ingin jawab, bagaimana Islam bisa jaya awalnya di Indonesia ini, dan kita harus mencontoh itu, dan itu Indonesia yang asli. Pangeran Diponegoro, nama aslinya Ontowiryo.
Kenapa saya ambil Pangeran Diponegoro? Fenomena benci Islam di Indonesia, Islamofobia di Indonesia ini, kalau ditarik sejarah sebetulnya dari pelajaran sejarah Islam di Indonesia ini, awal mula pembusukan Islam dari dalam dan dari luar ditarik mulai dari zaman Diponegoro itu. Di situ fase sejarahnya. Kenapa? Ada apa dengan Diponegoro? Karena Diponegoro membawa Islam ke wilayah politik kekuasaan. Karena Pangeran Diponegoro membawa Islam ke wilayah ekonomi untuk eksistensi Islam. Di situ orang-orang benci kepada Islam. Karenanya wajar. Saya bukan orang partai dan saya tidak memiliki partai apapun. Wajar kalau survei-survei sekarang selalu memojokkan partai Islam. Wajar kalau sekarang banyak orang-orang Islam yang benci kepada ekonomi syariah. Wajar. Karena pembusukan terhadap Islam dari dalam dan dari luar memang sudah lama adanya. Saya berkata begini, tentu bukan kemudian harus pakai jargon syariah terus, harus masuk partai Islam semua terus. Saya batasi dulu. Saya bilang, kalau umat Islam hanya bertarung lewat ekonomi syariah, saat ini kekuatannya seluruh bank syariah hanya mampu dan diamanahkan mengelola 5% dana negara saja. Kira-kira ibarat mau perang nih, melawan riba, senjata Anda cuma 5% dari kekuatan mereka yang 95% itu. Dari sisi ekonomi, dari sisi politik. Tinggal 5 partai yang mengatasnamakan Islam, prediksi ke depan kemungkinan dan mudah-mudahan tidak terjadi, tapi prediksi mereka mengatakan yang 2 ini bakal mati. Artinya, kekuatan Islam politik ke depan ini akan lemah. Dan disinilah Islamofobia, liberalisme, sekularisme, kemudian ambil ancang-ancang untuk menghajar Islam agar Islam tidak boleh masuk ke wilayah politik dan wilayah kekuasaan ekonomi. Contohnya Mesir saat ini. Yang sedang digoyang juga contohnya adalah Turki saat ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Di mana posisi Indonesia? Indonesia memang secara kuantitatif, secara volume muslimnya terbesar di dunia, tetapi secara kualitatif kontribusinya sangat lemah terhadap Islam di dunia. Itulah karenanya saya berkepentingan bukan cuma di khutbah ini. Saya minta di-streamingkan, saya minta divideokan agar umat Islam di Indonesia seluruhnya mendengar dan mengulang-ulang kembali bahwa jangan berikan yang sisa untuk Islam jika ingin Islam ini jaya. Dengan sebuah logika sederhana. Kalau persoalan umat Islam menjadi luar biasa, pertanyaannya adalah apakah bisa persoalan luar biasa itu diselesaikan dengan cara biasa-biasa saja? Tidak. Kalau kondisi Islam menghadapi penistaan yang luar biasa dan terakhir, perayaan Asyura yang menistakan sahabat, mendistorsi sejarah bahwa yang membunuh Hussein adalah Muawiyah, yang menghancurkan Islam dari dalam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, sehingga mereka bikin upacara Asyura dan sekarang berani terang-terangan karena memang perusak-perusak Islam sudah dari dalam merusaknya. Salah satu ketua partai, maksud saya ketua Departemen Agama partai berkuasa adalah orang Syiah, pembinanya juga dari Syiah. Beberapa universitas dirasuki oleh pemikiran-pemikiran liberal yang ujungnya tidak menginginkan agama itu eksis dalam kehidupan sosial. Jadi jangan kaget kalau jumlah banci di Indonesia, baik yang terlahir banci maupun kebanci-bancian seperti yang di TV-TV itu, jumlah lesbi dan gay jumlahnya sudah 13 juta orang.
Jadi sudah bisa bikin partai sendiri dan menentukan undang-undang boleh kawin sejenis. Jangan marah kalau melihat kenyataan sebuah situs LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender yang berpusat di Amerika yang bernama maljam.com, pengunjung terbesarnya orang Indonesia. Kira-kira masalah yang kita hadapi ini biasa saja atau luar biasa? Apakah bisa dihadapi dengan cara biasa? Dengan cara berpikir biasa? Tidak. Tapi untunglah pada hari ini kita masih ditakdirkan sebagai seorang muslim dan alhamdulillah diberikan kekuatan untuk bisa sholat Jumat. Saya ingin bacakan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim di dalam surah Al-An'am 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melampahkan dadanya untuk Islam. Sidang Jumat, kalau ada di antara Anda yang ingin bertanya, hari ini saya dapat hidayah enggak? Tanya, apakah Anda tertarik kepada Islam dan berbuat untuk Islam? Itu indikasinya. Kalau pada hari ini setelah sholat Jumat Anda kemudian berpikir dan terfikir untuk berbuat yang terbaik demi Islam dan tidak ingin memberikan yang sisa untuk Islam, berarti Anda sekarang sudah mendapatkan awal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan harusnya Anda bersujud syukur untuk itu dibanding mendapatkan bonus sekian kali lipat gaji di perusahaan. Apalagi kalau tiba-tiba pulang ke rumah, tiba-tiba anak-anak bapak-bapak sekalian, ayah, pak, aku mau belajar ngaji dong. Allahu Akbar. Rumahmu sudah kemasukan cahaya. Bapak-bapak harus sujud syukur untuk itu. Pak, aku pengen masuk pesantren dong, Pak. Allahu Akbar. Harus sujud syukur bapak-bapak itu. Karena cahaya Islam sudah masuk ke dalam rumah. Apalagi kalau ada di antara anakmu yang berkata, Pak, aku mau menghafal Quran dong, Pak. Menangislah. Dengan tetesan air mata bahagia. Betapa bersyukurnya bapak-bapak. Kalau sampai anak-anaknya sudah tertarik untuk belajar Islam, di surah ini dinyatakan bahwa Allah sudah hendak memberikan kebaikan kepada anak-anakmu. Tetapi untuk bisa sampai ke sana, nggak bisa dadakan. Harus kita dulu bapaknya yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin anaknya senang kepada Al-Quran kalau bapaknya nggak baca Quran? Bagaimana mungkin anaknya minta masuk pesantren kalau bapaknya benci sama Islam? Benci tidak harus mengejek Islam, tapi tidak ada waktu buat Islam. Tidak ada harta buat Islam. Sibuk untuk dunia. Hei, loyalitasmu kepada perusahaanmu, loyalitasmu kepada bapak di perusahaanmu itu tidak akan menyelamatkan kamu di hadapan Allah dan di akhirat kelak. Tetapi jika Islam sudah menjadi prinsip hidupmu, perusahaanmu akan beruntung berkali lipat akibat keislamanmu. Karena kamu jujur, karena kamu disiplin, karena kinerjamu meningkat sebagai seorang muslim, dan kamu malu bekerja tidak bagus di hadapan bos-bos kafirmu. Dan itu yang menyebabkan bos-bos kafirmu itu respect kepada Islam. Dan targetmu harusnya mengislamkan bosmu dengan akhlakmu, dengan disiplinmu, dengan kinerjamu, dengan efektivitas manajerialmu itu. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Lihat sebaliknya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya,
niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ada orang kalau dengar Islam itu identik dengan teroris. Udahlah, lu gak usah Islam-Islam banget, biasa-biasa aja lagi. Ini orang dadanya sesak. Bahkan di ayat lain, ada umat Islam, kalau dibacakan Allah sendirian, dia gak rela dan harus dibacakan Tuhan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Disebutlah kemudian salamnya orang Hindu, salamnya orang Buddha, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini gejala orang Islam sudah kehilangan identitas dirinya. Padahal umat Islam kalau ingin mengucapkan salam kepada yang non-muslim, nggak begitu caranya, nggak pakai simbol mereka. Wassalamu ala manittabal huda. Itu yang harusnya Anda ucapkan. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Ini sudah jungkir balik. Dulu orang-orang kafir yang bilang alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Sekarang orang Islam malah puji Tuhan. Dia ngomong kayak begitu. Na'udzubillah min dzalik. Atas nama toleransi, saudara-saudara, Pangeran Diponegoro menghabiskan 25 juta gulden Belanda. Jenderal de Kock hampir dekok betul itu kantongnya. Dipanggillah si Ontowiryo. Tahu? Ontowiryo ini sebetulnya orang keraton dan berhak menjadi dan menerima mahkota kekeratonan di Yogyakarta. Tapi dia tolak. Kenapa? Karena suasana keraton sudah tidak lagi Islam dan tidak lagi Indonesia. Sama lah kayak sekarang. Menteri-menteri, pejabat-pejabat harus minta ridhonya Amerika dulu, ridhonya Barat dulu. Apa kata pasar riba kalau pemimpin ini naik, presiden ini laku nggak di pasaran dunia riba? Udah kacau. Akibat liberalisme itu. Sang ibunya Ontowiryo ini kemudian nggak mau anaknya mendapatkan pendidikan seperti di suasana keraton ini. Lalu dipesantrenkan. Lalu kemudian keluar. Menariknya, harusnya Ontowiryo ini sebagai kakak pertama, dialah yang berhak untuk menjadi Hamengkubuwono keempat. Tapi apa katanya? Saya diangkat menjadi Hamengkubuwono oleh Belanda, murtad saya. Allahu Akbar. Masa orang Indonesia diangkat oleh penjajah? Murtad saya, kata Ontowiryo. Tapi bapak-bapak, pelajaran sejarah yang saya ceritakan ini nggak ada di sekolah sekarang. Pelajaran yang ditanyakan ke sekolah anak bapak-bapak, tahun berapakah terjadinya perang Diponegoro? Kayak nggak ada soal lain. Harusnya guru-guru sejarah bertanya, apa alasannya Pangeran Diponegoro memberontak, membebaskan Jawa? Karena hampir kalah dan menyerah, diundanglah untuk berdialog. Lalu kenapa Ustadz kok namanya menjadi Diponegoro Ontowiryo? Diva Negoro, mempertahankan negara, dijawakan menjadi Diponegoro. Islam yang akan menjayakan Indonesia dan sejak awal Islam. Jadi kalau saya berbicara tentang keberpihakan terhadap Islam, saya nggak peduli dengan berbagai tuduhan terhadap Islam. Silakan tuduh saya sebagai fundamentalis. Iya, karena fundamentalis adalah la ilaha illallah. Saya harus begitu. Tuduh saya seperti itu. Kalau saya dituduh sebagai teroris karena ingin menumpahkan darah saya untuk negara kesatuan Republik Indonesia, tuduh saya sebagai teroris karena saya ingin mati syahid. Apa kata Ontowiryo, Pangeran Diponegoro, ketika berhadapan dengan Jenderal de Kock? Lihat, apakah ada pemimpin Indonesia yang muslim berani berkata begini? Saya adalah Ratu Islam Tanah Jawa. Saya ingin memimpin orang-orang Islam yang tidak setia kepada Islam. Itu saya. Ketika Jenderal de Kock bertanya, siapa dia?
Ada pemimpin Islam yang berani berkata begitu. Lalu setelah ditanya kenapa ingin berperang dan dikasih tahu saya ingin berperang bukan untuk berperang tetapi ingin menata Islam kepada orang-orang yang tidak setia kepada Islam. Kalau begitu Anda tidak kami bebaskan. Oh ya, perjanjiannya kalau dialog kita ini deadlock kan harusnya Anda membebaskan saya. Oh kalau Anda saya bebaskan kata Jenderal de Kock maka kita akan berperang lagi. Lalu dilucuti senjatanya dan ditangkap, wafat dalam usia 70 tahun. Setelah 25 tahun di penjara dan di pengasingan. Pertanyaan saya, apakah Pangeran Diponegoro menjadi hina? Tidak. Sekarang siapa pengkhianat-pengkhianat bangsa itu yang disebut namanya sekarang? Masih ada? Hilang namanya. Sidang Jumat, rahimakumullah. Ini sekedar memperkuat statement saya. Seberapa mulia Anda ke depan, tergantung seberapa besar yang Anda berikan untuk Islam. Dan kalau Anda mau tahu bahwa saya ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah atau tidak, seberapa besar yang Anda berikan untuk Islam. Sebaliknya, jika Anda tidak tertarik hanya pikiran Anda karir, perut, keluarga, rumah, mobil, naudzubillah. Betapa hinanya hidup kerdil seperti itu. Itu tanda-tanda orang yang sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah. Persoalan terbesar umat Islam saat ini di Indonesia pada 5 kategori utama. 1, masalah ideologi dan pendidikan. Lihat, orang yang bilang Pancasila sekarang, kalau dia bicara kemanusiaan, tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa dasarnya. Kalau dia bicara persatuan, tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa dasarnya. Kalau dia bicara kerakyatan, tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa dasarnya. Kalau dia bicara keadilan, tidak lagi ketuhanan yang Maha Esa dasarnya. Apa dasarnya? Kemanusiaan, titik. Enggak ada lagi yang adil dan beradab. Di Indonesia ini, pendidikan itu tidak lagi mengacu ke sana pada hakikatnya. Slogan-slogan sudah yang tersisa. Di sini nanti kita akan adakan seminar adat Basandi Sara, adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah di Tanah Minang. Ini juga sudah hampir punah. Persatuan Indonesia tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa. Ini cenderung sudah menuju kepada negara federal dan ini pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Lihat. Harusnya kerakyatan sebagai penguasa di Indonesia ini dipimpin oleh pemimpin yang hikmah. Sekarang tidak. Pemimpin yang memimpin rakyat Indonesia ini, 1, populer, 2, punya konstituen entah bohong atau tidak, dan yang ketiga punya harta. Mereka lah sekarang yang sedang memimpin Indonesia dan mereka yang sekarang membuat undang-undang di Indonesia. Saya beritahu sepintar apa mereka. Lihat. Ada piramida. Dalam sebuah demokrasi liberal seperti saat ini, pilkada dan mahkamah konstitusi diinjak-injak, sudah tidak ada akhlak lagi. Dan tidak ada yang disebut negara hukum di negeri ini. Karena sudah tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada lagi kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak ada lagi persatuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada lagi efeknya kerakyatan titik dipimpin oleh siapa terserah. Lihat piramida. One man, one vote. 1 manusia, 1 orang, 1 suara. Dalam sebuah piramida pemilihan, kira-kira rakyat yang pinter itu di piramida atas atau piramida bawah? Atas, jadi sedikit. Orang bodoh piramida mana? Bawah. Artinya, yang bakal menang kira-kira dengan sistem demokrasi liberal seperti ini, si pinter atau si bodoh? Yang bakal menang suaranya si pintar atau si bodoh? Si bodoh. Bahkan Aristoteles, bahkan Plato mengatakan sistem demokrasi liberal itu adalah sistem bodoh dan hanya melahirkan pemimpin bodoh. Filosof yang berkata seperti itu.
Indonesia ini udah nggak Indonesia lagi sebetulnya. MPR dikebiri. Mana lagi yang namanya perwakilan? Tidak ada lagi. Bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan bagi partai yang berkuasa dan konco-konconya. Saudara-saudara, dari mana kita harus memulai dan bagaimana Islam harus bergerak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari perbaiki kembali komitmen syahadat kita kepada Allah dan Rasulnya, agar kita selalu berada di atas garis hukum syahadat itu. Jangan seperti yang digambarkan hadis, pagi beriman, siang kafir lagi, sore beriman, malam kafir lagi. Ini bangsa ini sudah runtuh tauhidnya. Yang kedua, sholat yang benar sholatnya. Jaga pelihara sholatmu. Jangan main-main dalam urusan sholat. Yang ketiga, zakat, infak, sedekah yang banyak untuk Islam. Rezekimu gak akan berkurang. Abdurrahman bin Auf pulang dari perdagangan Syam, ratusan ekor untanya berikut semua dagangannya, di atasnya barang-barang mewah itu. Aisyah melihat, ya Rasulullah, tuh rombongannya Abdurrahman bin Auf baru pulang tuh, kafilah dagangnya dari Syam bawa dagangan banyak sekali. Dengan santai Rasulullah berkata, dia adalah salah satu orang kaya, al-mubasysyaruna bil jannah, yang dijanjikan Allah untuk masuk surga. Aisyah radhiyallahu anha kemudian beritahukan Abdurrahman bin Auf perkataan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi dengan Abdurrahman bin Auf? Menangis tetesan air mata bahagia. Dan setelah itu, sekian ratus untanya berikut semua dagangan yang ada di atasnya diberikan untuk Islam. Semuanya, tidak ada yang tersisa. Tapi pertanyaan saya, apakah setelah itu Abdurrahman bin Auf menjadi orang miskin? Apakah setelah itu dia tidak punya makan untuk dirinya dan keluarganya? Tidak, tambah kaya, saudara-saudara. Di dunia ini kalau Anda tidak punya logika Islam, Anda akan terbalik. Saya ingin tutup. Apa kata orang lesbian, kata orang gay? Orang jadi banci itu faktor genetik. Undang-undang internasional sudah memayungi mereka. Mereka juga nggak mau jadi banci kok. Ini faktor genetik. Sehingga sekarang training mereka, ustadz-ustadzahnya mereka mengatakan, jadilah banci yang bahagia. Jadilah lesbian dan gay yang bahagia. Udah ada bukunya itu. Dan parahnya lagi, orang-orang yang anti banci kata mereka, itu orang sakit, orang gak waras. Nah, pertanyaannya siapa yang gila sekarang? Siapa yang gak waras sekarang? Tetapi itu akan diundang-undangkan dan kami sedang bertarung dalam rancangan undang-undang soal keadilan dan kesetaraan gender. Kita sedang bertarung dengan kurikulum pendidikan yang betul-betul dihajar, dibombastis begitu. Dibombardir semuanya. Sidang Jumat rahimakumullah, saya yakin Anda adalah orang-orang Islam yang setia bersama Islam. Dan saya yakin mudah-mudahan keluarga-keluarga kita juga kita didik dengan Islam. Ajarkan kepada mereka kitabullah. Bacakan setiap hari sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi SAW. Bagi yang dekat kantornya, boleh sholat berjamaah di sini. Setiap hari kita perdengarkan satu hadis. Habis sholat jamaah kemudian dengar satu hadis. Nikmat rasanya. Merasuk. Pulang kalau Anda pengurus masjid, bilang minimal setiap jamaah itu, karena banyak jamaah masjid itu nggak punya ilmu. Dia pikir udah sholat jamaah pulang selesai. Kagak. Butuh ilmu. Tugasnya imam masjid, tugasnya pengurus masjid. Suruh bacakan satu ayat, suruh bacakan satu hadis agar ilmu itu tersebar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Orang yang mencari jalan hidup selain Islam maka ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wa khdhul man khadhalal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Silakan dirapatkan dan diluruskan shafnya. Berdiri supaya cukup, yang di luar bisa masuk.